korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah hoax terbesar dalam sejarah Indonesia. Ya. Sayangnya Bapak Presiden diam-diam aja. Bapak Presiden, kemana aja lo Pak Jokowi? Ini katanya masalah besar tapi diam-diam aja. Yang dipilih 20 triliun sekarang ongkos milih presiden tuh presiden. Presiden dong yang memberesin korupsi kalau ada. KPK itu dipilihnya nggak lebih dari 1 miliar ongkosnya. Kenapa urusan ini serahkan ke KPK? Presiden dong. Saya udah saranin tuh dari pertama, bubarin tuh Pak KPK, nggak berani dia, ya kan? Saya khawatir dia juga udah kena sandera. Semua rahasia pejabat udah dipegang. Mohon maaf ini pakai istilah orang kampung tuh. Itunya udah dipegang semua. Itunya tuh apa saya nggak tahu. Akhirnya semua pada penakut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus A dalam channel tanda tanya politik semakin gila semakin asik. Gimana Mas Bro? Sudah lihat video barusan? Katanya korupsi dan pemberantasan korupsi ini adalah hoax. Yang bilangnya Fahri Hamzah. Fahri Hamzah ini adalah salah satu dari sekian banyak orang di Indonesia yang kebal hukum. Kemarin saya baru bahas 4 orang. Yang pertama Anies Baswedan kebal hukum. Yang kedua Novel Baswedan kebal hukum. Yang ketiga Amin Rais kebal hukum. Yang keempat Hidayat Nur Wahid kebal hukum. Yang kelima lagi Din Samsudin kebal hukum. Yang keenam ya Fahri Hamzah juga kebal hukum. Nanti ke depan kita bahas Fadlijon kebal hukum. Terus Romi Yahya, terus UAS, terus banyak loh. Untuk sementara kita bahas yang namanya Fahri dulu, Fahri Hamzah. Ya ini salah satu orang yang kebal hukum. Mau seberapa busuk bacotannya, mau seberapa brengsek omongannya, mau seberapa kurang ajar hinaannya, mau seberapa toilet bau omongannya, Fahri Hamzah ini tidak akan terkena hukum, bro. Coba perhatikan video barusan. Dia sampai berani mengatakan bahwa korupsi dan pemberantasan korupsi ini di Indonesia hoax atau bohong atau cuma mainan-mainan politik. Biasanya Mas Bro, orang kalau sudah pesimis, maka selanjutnya akan menimbulkan rasa sinisme. Kalau sudah timbul rasa sinis, maka akan timbul rasa teroris. Jadi ada tahapan-tahapan seseorang menjadi teroris. Yang pertama adalah pesimis, yang kedua sinis atau kebencian, yang ketiga adalah menjadi teroris. Fahri Hamzah ini sudah masuk ke kedua tahapan pesimis dan tahapan sinis. Jadi selangkah lagi menjadi teroris. Mudah-mudahan enggak lah, kasihan banget anak istrinya. Ntar kalau diciduk sama Densus 88 mampus sudah. Fahri Hamzah dalam video tersebut mengatakan bahwa pemberantasan korupsi dan korupsi di Indonesia itu hoax. Karena katanya sampai saat ini Presiden tidak sanggup untuk membubarkan KPK yang memang bermain-main dengan keadilan dan kebenaran, bermain-main dengan hukum. Bahkan sampai katanya Presiden tidak berani membubarkan KPK
Karena ada itunya. Itunya apa? Apakah rahasia presiden sudah dipegang oleh KPK? Apakah rahasia-rahasia pejabat sudah dipegang oleh KPK? Tidak seperti itu, bro. Meskipun KPK bisa melacak, bisa melakukan perekaman, bisa membawa jaringan telepon, bisa melakukan penyadapan, semuanya sekarang sudah ada ketentuan-ketentuannya, tidak sembarangan orang. Dan saya yakin Jokowi ini orang bersih, makanya dia berani mengambil alih Freeport, mengambil alih kilang-kilang minyak yang ada di Indonesia yang sejak dulu dikuasai oleh asing. Lalu kemarin mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah. Lalu sekarang melakukan atau membentuk sebuah tim pemburu koruptor. Bahkan sekarang membentuk lagi tim penagih utang BLBI. Orang yang kotor, orang yang korup nggak mungkin mampu melakukan hal seperti ini. Hanya orang-orang yang bersih yang mampu melakukan seperti ini, melawan korupsi dan melakukan tindakan perang terhadap korupsi. Ya kita semua tahu, Mas Bro, KPK ini sudah bermasalah. KPK ini sudah tidak sesuai dengan yang kita harapkan. KPK ini sudah bermain-main dengan hukum. Semua rakyat Indonesia sudah tahu. Si Anies Baswedan yang tuduhan korupsi 10 triliun, 1 triliun, ratusan miliar, adem-adem wae, nggak ada itu OTT. Ya karena di dalamnya ada si Novel Baswedan. Kita sudah tahu bahwa KPK ini sudah keluar dari realnya. Tapi untuk membubarkan KPK harus ada alasan yang kuat. Membentuk KPK gampang-gampang saja. Memilih pimpinan KPK gampang-gampang saja. Tapi membubarkan KPK, kalau tanpa alasan yang kuat, ada permasalahan yang serius, ada bukti yang kuat, susah untuk mengubah KPK. Kalau semuanya tidak kuat. Ya artinya Jokowi mencari alasan dulu. Bukan gak berani. Dengan dibentuknya tim pemburu koruptor, seolah-olah Jokowi mengatakan bahwa KPK itu sudah tidak dipakai lagi oleh negara. Jadi tugas-tugasnya sudah dilucuti oleh tim pemburu koruptor. Tugas-tugasnya sudah dilucuti oleh kepolisian. Tugas-tugasnya sudah dilucuti oleh kejaksaan. Kalau nanti kinerja tim pemburu koruptor bagus, kejaksaan bagus, kepolisian bagus, dan ternyata KPK lebih buruk, maka ini bisa dijadikan alasan untuk membubarkan KPK. Bukan Jokowi tidak berani, tapi memang harus ada alasan yang kuat. Dan Jokowi sedang membuat alasan yang kuat untuk membubarkan KPK yang memang kita semua tahu sudah tidak berguna. Jadi Fahri Hamzah ini jangan asal nyocot, jangan asal ngebacot. Kalau ngomong itu jangan kayak berak. Sekarang keluar. Kalau Fahri Hamzah ngomongnya kayak berak, berarti otaknya penuh dengan tai. Sedih saya. Kok bisa-bisanya orang seperti ini jadi salah satu orang elit dan berpengaruh di Indonesia. Padahal otaknya kayak tai, bro. Omongannya kayak liang tai. Akhirnya bau tai. Nauzubillah summa nauzubillah. Beruntung Jokowi ini baik, bro. Beruntung Jokowi ini bijak. Beruntung Jokowi ini santun. Beruntung Jokowi ini punya permainan politik atau style politik yang kalem. Coba kalau di zaman Soeharto, Fahri Hamzah ini sudah jadi bangkai, mayatnya pun tak dibuang kemana. Sabar, bro. Rakyat Indonesia dan Gus Dur sangat yakin Jokowi ini bersih. Karena kebersihannya ini, karena anti korupsinya ini, karena ambisinya untuk mengembalikan harta rakyat ke rakyat, semua tanah ke rakyat, semua aset-aset negara ke rakyat, membuat rakyat ini menginginkan Jokowi ini 3 periode, 4 periode, kalau perlu 5 periode. Karena Jokowi ini adalah Satrio Piningit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.